YB, kita lanjutkan kembali dialognya, yang mana tadi kita sempat melihat begitu ya bagaimana ancaman cyber sebetulnya dekat sekali dengan kita. Tapi kalau kita bicara terkait ancaman cyber yang juga sering kita temui di sekitar kita, yaitu ada ancaman phishing. Dan ini seperti apa juga menyikapi agar memang masyarakat tidak terkena hal-hal seperti ini, Pak YB? Ya, jadi kalau memang, thank you Pak Bram. Jadi kita bicara kalau mengenai attack ya. Jadi attack itu kan dulu satu, perbankan kan selalu dari dulu mencoba memprotek IT-nya. Jadi kalau hacker ingin memasuki sistem perbankan ya banknya akan protek ini. Tetapi ada satu weak link gitu ya, titik lemah, yaitu dari mana mereka melakukan sekarang yang menjadi tren juga saat ini adalah social engineering. Ya, bagaimana mereka take over akun nasabah dengan cara apa? Kayak gitu, phishing. Ya, yang paling populer belakang ini adalah phishing, dikasih APK, undangan kawin, ada hadiah, informasi bank, dia harus klik segala macam, ada perubahan, konfirmasi. Jadi nggak orang di situ larinya si fraudster ini, si hacker atau fraudster ya intinya bisa mengambil data nasabah ya, karena dia mengklik APK itu menginstal sesuatu melalui HP-nya, take over sehingga dia bisa membuka rekening ya atau mengetahui data yang banyak sekali dari nasabah ini sehingga dia bisa melakukan take over, melakukan transaksi segala macam. Banyak sekali variasinya ya. Jadi dia melihatnya sekarang itu kalau bank sangat alert, jadi cari aja customer yang nggak alert. Ya, dari 1 juta customer mungkin dapat 10.000 atau 1.000 yang nggak alert, yang bisa ceroboh untuk membuka itu. Nah, itu yang mereka lakukan. Nah, apa yang kita harus lakukan? Sekarang bank ingin memprotek customer kita dong. Walaupun itu bukan kita ngelihatnya kesalahannya karena dari customer sendiri yang membuka itu sehingga datanya terekspos, tapi kita nggak mau itu mengganggu customer kita. Jadi kita juga care mengenai customer. Apa yang kita lakukan? Sosialisasi, Pak. Nggak ada yang satu yang lain ya. Sosialisasi kepada customer, hati-hati jangan buka APK. Melalui mana ya? Channel-channel yang ada. Kita ke cabang kita kasih, di flyer kita kasih, kemudian sosial media, kita email customer, di mobile banking kita kasih juga untuk sosialisasi yang seperti itu. Tapi harapan kita adalah dengan berjalannya waktu, ya ini akan semakin, nasabah-nasabah kita akan semakin aware. Oke, baik. Apabila kita masih berfokus pada phishing, Pak YB, phishing itu kan memang nantinya begitu atau para korban ini memencet sebuah link yang mana akan tertuju pada rekening tersebut. Apakah memang tidak ada pagar atau proteksi yang bisa diberikan agar memang saluran-saluran seperti ini juga bisa terlihat dan terdeteksi oleh bank? Sebenarnya bukan nge-link rekening, ya. Yang umumnya APK yang kita mengerti ya, model-model yang sudah terjadi adalah dia itu mengambil informasi nasabah. Ya, mengambil informasi nasabah, ya kan. Kemudian dia bisa membuka rekening, men-take over karena dia sangat tahu even ada foto. Kadang ini saya tahu ada case ya. KTP nasabah ada foto-fotonya di situ, dia ambil foto itu. Informasinya apa aja ada di situ. Sehingga dia bisa membuka rekening atas nama orang itu, nama ibu kandungnya juga tahu, nomor HP-nya udah tahu, sosial media semua. Jadi dia bisa berpura-pura menjadi si orang ini. Even bisa HP-nya, kan dulu sempat ya account takeover dengan mengganti nomor HP yang sama, tapi sekarang industri telco juga sudah memperbaiki. Jadi memang bersama-sama kita melihatnya untuk memproteksi bagaimana yang namanya account takeover bisa terjadi. Bukan mereka langsung mengakses ke perbankan, enggak. Jadi mereka melakukan re-engineer, berpura-pura menjadi customer ini, sehingga buat perbankan lihatnya akan menjadi sesuatu yang valid. Karena misalnya OTP, kita kasih ada OTP. OTP-nya bisa di-link ke si fraudsternya, sehingga dijawab juga OTP-nya dan terjawab jadinya semua transaksi sepertinya seperti genuine dari customer. Itu sih yang kita melihatnya. Oke, jadi bisa langsung diakses begitu oleh fraudster. Karena fraudsternya tahu data banyak mengenai si nasabah ini jadinya. Ngambil data dia. Ngambil data dan juga langsung bisa mengkoneksikan begitu. Jadi ngambil data sebenarnya satu lagi dia bisa meremote sebenarnya si mobile device ini. Jadi screen-nya bisa di copy ke dia kayak gitu. Jadi dia tahu. Jadi banyak variasinya seperti itu. Jadi sistem perbankan pun melihat sebetulnya transaksi yang dilakukan genuine begitu ya, seperti genuine. Resmi memang digunakan oleh individu tersebut. Oke, baik. Pak YB, dengan meningkatnya tentunya inovasi dari ancaman cyber, apakah memang untuk anggaran-anggaran IT di sistem perbankan ini juga ikut meningkat tiap tahunnya? Kalau saya melihat anggaran meningkat, yes. Ya, karena kita melihatnya bahwa tadi saya melihatnya, saya tadi sempat cerita mengenai evolusi sistem perbankan dan juga security. Kita menuju semua perbankan menjadi zero trust. Ya, jadi ada inisiatif baru, perbaikan untuk mengimprove kekuatan security-nya dengan mekanisme yang baru. Ya. Tapi dan kita selalu di perbankan ini selalu melihatnya kalau kita bicara mengenai investasi, biasanya kalau kita investasi yang biasa ada cost benefit analisis kita lakuin, mau bikin produk ini, invest ini, kita ngeliat cost benefit. Tapi kalau kita ngomong cyber security itu kita ngomongnya ini part dari compliance.
Ya, kayak seperti regulatory kewajiban. Jadi mau nggak mau kita harus lakukan ini. Ya, jadi kita memang investasi di sini nggak ada masalah. Semua orang investasinya naik dan awareness dari manajemen itu cukup bagus. Ya, karena ada milestone, mungkin ada beberapa kejadian besar yang pernah di Indonesia spesifik kayak gitu yang menyerang bank sehingga orang sadar cyber security is a must, investmentnya juga harus diperkuat. Ya, jadi semua juga melakukan penguatan dari cyber perbankan di Indonesia. Ya, dan saya lihat nggak ada masalah dari sisi anggaran. Ya, karena memang anggaran bank besar dan kecil berbeda ya. Tapi memang solusi ini bukan one size fit all karena orang akan juga melihatnya dari sisi untuk berapa banyak probability terjadi, frekuensi, dimensinya, nanti mekanisme untuk investasinya apa yang harus diinvest, nanti pasti tiap bank mempunyai variasinya sendiri ya, tergantung dari nature transaksinya. Tapi so far saya melihatnya manajemen perbankan ini secara keseluruhan, secara umum melihatnya ini adalah sesuatu yang mandatory untuk dilakukan. Oke, baik. Nah, ini yang juga perlu dicermati begitu ya, karena memang investasi di soal security ataupun keamanan sistem perbankan sebetulnya tidak ada masalah begitu, karena memang menyangkut dengan para nasabah dan juga kenyamanan para nasabah juga. Terima kasih Pak YB telah bergabung bersama kami di siang hari ini. Tentunya sukses dan sehat selalu untuk Anda. Thank you, Mas Bram. Selamat sukses untuk semuanya.